Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita iseng-iseng nih ceritanya pengen nyobain CB 150X gas tipis-tipis dari Geraha Raya menuju Pasar Modern Bintaro Jaya. Oke, kita mulai dari cluster The Groove ya. Kita ingin merasakan juga nih, nanti saya ceritain ya betapa menariknya shockbreaker dari atau pantulan-pantulan motor ini ya, dari shockbreakernya terhadap jalan-jalan yang kita lalui. Oke, ini kontur jalannya konblok. Nah, itu juga enak banget ya kalau kita naikin di atasnya. Sekarang udah memasuki aspal. Kalau aspal ya dia mencengkram ya, enak ya. Selain dari ban juga memang shockbreaker ya berperan penting ya. Oke, nah dari Geraha Raya ini kita masih di cluster Fortune. Nah, ini memang kalau diikutin terus sampai akhir, pemandangannya memang menarik ya, sangat-sangat indah. Jadi jalanannya bersih, lebar, rapi, terus juga mewah ya. Dan ini kita lebih banyak pepohonan kita lihat dari video ini, karena memang begitu ya, penataan lingkungannya bagus banget ya. Jadi kalau motoran tipis-tipis dari Geraha Raya menuju Pasar Modern Bintaro ini ya bisa kita rasakan sendiri pada saat menonton video ini, bahwa pemandangannya menarik ya. Nah, mungkin sekali-sekali yang tahu daerah sini, Geraha Raya sampai dengan Pasar Modern Bintaro, bisa mencoba. Nah, itu barusan ya speed bump ya, atau polisi tidur. Di sini lebar-lebar polisi tidurnya ya, bisa dilihat sendiri dari kamera ya, begitu empuknya motor ini. Nah, tuh seperti itu ya, enak banget ya. Jadi memang saya memilih ini pertama karena cc-nya kecil 150, terus kopling ya, kalau dipikir udah bertenaga ya, cuma memang dia tidak, jatuhnya bukan moge ya. Nah, yang ketiga suspensinya ya, dia tinggi. Jadi untuk jalanan-jalanan yang kurang bagus, nah itu nyaman banget. Oke, kita lihat nih pohon kanan kiri, terus juga speed bump barusan. Ya, kalau kita lihat dari bayangan-bayangan pohonnya itu serasa beda ya. Kayak bukan di Indonesia kalau saya pikir ya, tapi saya juga nggak tahu di mana. Oke, yang jelas ini rapi banget ya. Jalanannya rapi banget, indah banget. Nah, seperti ini ya, kita berjalan di bawah pepohonan. Oke, bisa kita lihat sendiri. Oke, ini kanan kiri ini klasternya ya, perumahannya. Nah, saya rasa yang orang-orang yang tinggal di sini ya alhamdulillah ya, punya lingkungan yang baik. Oke, nah kita lihat lagi tuh speed bumpnya ya, atau polisi tidurnya. Nah, seperti itulah CB 150X. Saya sengaja dalam perjalanan ini saya menikmati perjalanan, jadi tidak ada kebut-kebutan, tidak gaspol. Saya gasnya tipis-tipis, nggak tebel-tebel. Nah, kita masuk bundaran Fortune. Nah, ini agak hati-hati nih. Jadi walaupun jalanannya luas, jadi kalau terlalu ngebut juga di bundaran tadi terlalu melebar nanti ya, masuk ke jalur lain. Nah, seperti ini. Ya, bisa kita lihat saya lebih menikmati pemandangan daripada saya untuk menikmati kecepatan ya. Nah, jadi saya jalan santai di sebelah kiri. Nah, itulah enaknya ya. Oh iya, saya lupa bilang, ini saya jalan pada saat libur hari kemerdekaan, yaitu 17 Agustus ya. Sekalian mau lihat ada acara apa nih di jalanan. Ternyata sepi-sepi aja ya. Sampai saat ini perjalanan ini sepi-sepi aja. Jarang saya lihat yang lomba-lomba ya, mungkin di dalam klasternya kali ya. Oke, ini masih di Jalan Boulevard Geraha Raya. Sebelah kiri masih banyak ruko-ruko, ada juga yang buka gitu ya. Nah, saya tetap ngambil di jalur kiri karena saya lagi benar-benar menikmati
Ya, bisa kita lihat lagi ada polisi tidur. Wah, itu menarik ya kalau sekali-sekali ada kesempatan untuk mencoba menaiki CB 150X ini dan ada speed bump kayak tadi ya. Nah, itu baru bisa diceritain ya, baru bisa dirasakan. Kalau sekarang ini kan nonton dengerin dari cerita saya aja ya. Nah, seperti itu ya. Emang enak banget sih. Nah, daripada beli motor-motor yang apa ya, kalau yang harganya sama tapi sport gitu ya, atau motor matic gitu ya, yang dia ground clearance-nya itu rendah gitu ya, saya lebih memilih motor ini ya, karena ini untuk segala medan ya. Nggak mungkin juga saya cuma pakai ke kantor doang. Saya terus kalau mau touring saya harus punya 2 motor ya, mubazir ya. Saya mendingan punya 1 motor tapi dia bisa segala medan ya. Tentunya ada kekurangan dan kelebihannya ya karena 1 motor. Nah, tapi yang namanya jalanan kan variatif ya. Bisa jadi pakai motor ini CB 150X karena kopling tidak enak di macet-macetan. Tapi di satu sisi kalau pakai matic kita ketemu jalan jelek atau yang polisi tidurnya gede-gede, nah itu juga nggak enak ya. Nah, tapi saya lebih milih CB 150X karena untuk kontur jalan yang berbeda-beda, kondisi jalan yang berbeda-beda, ini masih lebih unggul ya, lebih banyak keunggulannya dibanding motor lain ya, yang jenis-jenis motor lain. Nah, seperti itulah. Oke, kita masih di Jalan Boulevard. Jadi Jalan Boulevard ini panjang banget ya. Dia bisa tembus ke Alam Sutra, bisa tembus lagi ke BSD, terus dia bisa ke kiri nanti kita ya, ke Bintaro Jaya ya. Jadi terus tadi Fortune ya, Fortune tadi kita dari Groove Fortune ke kanan itu bisa ke Ciledug ya. Jadi ini memang aksesnya itu strategis. Wow, asik banget ya kalau ada speed bump kayak tadi ya. Bener-bener kayak apa ya, ya enak aja gitu ya. Jadi kalau terlalu jalan lurus juga nggak ada variasi jalanannya, tadi juga nggak nyaman ya. Apalagi ini motor memang kalau mau dibilang enak itu pada saat ada ya jalanan rusak atau speed bump kayak itu ya, kayak barusan. Nah, seperti itulah, bisa dilihat di monitor kita ya di video ini bahwa memang seperti itu ya. Enaknya memang ya bisa dirasakan lah ya, saya cerita bisa dirasakan dari melihat video ini. Oke, jadi ini Jalan Boulevard Raya, kanan kirinya itu banyak banget ruko, banyak banget kuliner, dan juga banyak pohon ya. Terus juga ya alhamdulillah nih tanggal 17 Agustus bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ya, jalanannya juga senggang ya. Jadi nggak terlalu rame gitu ya, ini termasuk sepi sih kalau menurut saya ya. Oke, kita masih jalan terus di Jalan Boulevard. Kenapa nih nggak nyampe-nyampe? Satu, jalanannya memang panjang. Yang kedua, saya jalannya itu memang pelan ya, karena menikmati jalannya ya, bukan menikmati speednya. Jadi menikmati pemandangannya. Oke, menikmati suasana lah. Nah, ini perempatan nih agak macet ya. Oke, biasanya saya ngomong gaspol, sekarang gas dikit doang ya, gas dikit-dikit aja. Oke, di sebelah kiri masih ruko, di sebelah kanan itu ada gedung Transmart ya. Oke, jadi kalau yang mau belanja di daerah Geraha Raya itu lengkap ya, ada Transmart ya. Nah, di sini jalanannya memang lebar sekali ya, tapi itu di tengahnya bukan kali ya, juga bukan ya. Jadi itu trotoarnya memang besar gitu ya, lebar banget trotoarnya yang di tengah itu ya. Jadi memang kalau di sini tuh jalan di sini motoran gitu ya, mewahnya dapat, kita juga suasananya beda lah kayak di jalanan di Indonesia yang lain ya. Karena memang ini karena komplek kali ya, karena komplek, jadi jalan boulevardnya itu atau jalan utamanya itu memang
dibikin sedemikian rupa ya, kita masuk ke sini tuh mewah gitu ya, nyaman, mewah, terus juga lebar gitu ya. Jadi enak lah untuk motoran di daerah sini, enak ya. Tapi saya tidak menyarankan untuk kebut-kebutan ya, karena di sini kepentingan orang banyak ya, bukan hanya untuk yang berkendara touring ataupun kita bergerombol gitu bawa kendaraannya atau bawa motornya ya. Jadi banyak kepentingan, mungkin ada yang mau ke rumah sakit gitu ya, dia nggak suka suara bising ya. Jadi kalau di jalan tuh jangan kita merasa bahwa kita yang punya sendiri gitu ya, orang nggak ada kepentingan lain gitu ya. Oke, itu saja sih sedikit pesan-pesan sesama pengguna jalan, harus saling menghormati. Oke, kita nih udah masuk ke kiri ke arah jalan Geraha Raya Bintaro ya. Disebutnya Jalan Geraha Raya menuju Bintaro. Oke, nah seperti ini terus ya pemandangan perjalanannya, banyak pohon-pohon, bayangan-bayangan pohon, ada speed bump. Oke, terus juga orang pada bawa kendaraannya yang pada saat saya jalan ini benar-benar enak gitu ya. Nggak ada yang motong jalur tiba-tiba, nggak ada yang tiba-tiba motong jalur terus ngerem gitu ya, atau terus berbelok gitu ya, nggak ada ya. Jadi ini bener-bener berkendaranya tuh saat ini kondisi jalanan, kondisi pengendaranya tuh bener-bener beretika lah saya bilang ya. Jadi bener-bener menikmati perjalanan ini. Oke, perjalanan ini saya berdua ya, ditemani istri saya, sekalian kita jalan-jalan karena jarang waktu untuk berdua. Nah, gimana ya rasanya ya? Kalau boncengan tuh sebenarnya pelan ini saya karena saya bawa boncengan ya, boncengan istri sendiri. Ya jadi rasanya tuh agak-agak takut juga sih mau ngegas kencang-kencang ya. Karena kita bawa ibunya anak-anak. Jadi takut terjadi apa-apa. Jadi kita benar-benar safety riding banget nih. Nah, ini pohon-pohon masih mengelilingi kita, kanan kiri adem. Terus juga bayangan-bayangan pohonnya pada saat melintas ya mengenai aspal tuh rasanya kita seperti menginjak sesuatu imajiner seperti itu ya. Kayaknya indah banget seperti itu. Oke, nah ini jalanannya juga lumayan panjang. Masih jalan raya Geraha Raya Bintaro ya. Oke, kita nikmati terus perjalanan ini. Tonton terus sampai habis, jangan di skip. Kita terus menikmati perjalanan ini. Bisa kita lihat daerahnya juga ya, mungkin belum tahu ya, ada yang belum tahu daerah sini bisa dilihat. Mungkin suatu saat juga pengen motoran ke daerah sini ya, hanya untuk menikmati perjalanannya. Atau di daerah sini itu banyak kuliner ya, banyak banget kuliner yang enak-enak ya. Ya silakan deh kalau yang tahu daerahnya, atau searching aja di Google Map ya, daerah Geraha Raya Bintaro. Nah seperti itu. Oke, lalu lintasnya masih alhamdulillah banyak mobil sedikit, tapi kita melihat tidak crowded ya, tidak semrawut. Oke, nah itu masih ada mobil mainan ya, mobil beneran sebenarnya dirubah menjadi kayak mobil apa ya, kayak mobil rekreasi gitu ya. Nah, oke, ini tadi hati-hati ya, saya kasih tahu sedikit, hati-hati pada saat ada perlintasan pintu gerbang klaster. Nah kayak tadi itu orang tiba-tiba keluar tuh, kaget saya ya. Nah seperti itu. Oke, kita lihat lagi kerapihan daerahnya, nikmatnya, pemandangannya ya. Terus juga banyak fasilitas di sini, ada kuliner dan selainnya ya, banyak banget ya. Mau apa aja ada lah daerah sini ya. Oke, nah ditambah lagi sekalian istilahnya manasin lah CB 150X saya ya, disebutnya motor Blangwir nih, ini panggilannya si Blangwir, si merah ya, merah kayak mobil Blangwir. Oke, nah ini belum masuk juga ya daerah Bintaro Jaya. Saya juga kurang hafal ya
perbatasannya mana tuh antara Geraha Raya dengan Bintaro Jaya. Yang jelas semua komplek atau perumahan di sini udah nyambung semua ya. Jadi dari Geraha Raya ya, terus masuk ke sebelah kiri itu nyambung ke Bintaro Jaya, atau kalau lurus itu nyambung ke Alam Sutra. Nah itu saya juga kalau ke Alam Sutra mungkin masih ada bedanya ya, karena dia harus masuk ke jalan raya biasa dulu. Nah kalau ke Bintaro Jaya nih masuknya ke jalan kompleks semua ya, jalan perumahan besar-besar begini ya. Nah ini saya nggak tahu nih ada di mana nih perbatasannya ya antara Geraha Raya dengan Bintaro Jaya. Oke, nah tadi ada putaran kita terhambat sedikit. Nah, enaknya CB150X itu dia mau dibawa santai bisa ya, mau dibawa ngebut juga bisa, torsinya juga dapet, terus ringannya dapet, sama tidak panas ya. Jadi kaki tidak panas. Nah itu alasan saya juga kenapa membeli CB150X. Bukannya nggak suka motor yang berpower ya, tapi saya melihat kebutuhan saya itu untuk touring jauh, untuk daily. Nah dengan spek CB150X, dengan torsinya ya, dengan speednya ya, dan itu udah cukup menurut saya. Kenapa? Karena kalau ditambah lagi cc-nya lebih besar lagi, saya termasuk orang yang malas direpotin sama kendaraan ya. Kendaraannya menjadi lebih berat, terus juga kendaraannya atau motornya pasti lebih panas karena cc-nya lebih gede gitu ya. Dan itu saya males tuh yang kayak gitu ya. Kalau kejebak macet juga panas kaki saya ya, bahkan sampai ke daerah paha nanti panasnya ya. Terus juga saya ngebayangin yang namanya motor ya, kita nggak mengharapkan jatuh gitu ya, tapi kalau jatuh tuh berat begitu males saya ya. Nah mendingan yang ringan-ringan aja, karena ini beratnya kalau nggak salah sekitar 130 kilo ya. Kalau Moge itu kan udah di atas 175 kalau nggak salah ya. Yang 250 cc aja udah 175 kilo ke atas gitu ya. Nah itu yang pertimbangan saya. Terus juga saya ini tipe penikmat pemandangan kalau touring atau perjalanannya. Saya bukan penikmat speed gitu ya. Makanya kalau ada yang ngajakin touring rombongan rame-rame gitu, saya kurang berminat ya, karena harus ngejar-ngejar ya, kejar-kejaran, harus on time gitu ya. Kalau di depannya udah sampai mana, kita harus juga nggak boleh terlalu jauh sama yang depannya ya, kita harus ngejar gitu. Dan itu kurang nikmat saya kalau touring jarak jauh seperti itu ya, karena saya biasanya touring cuma berdua atau solo touring ya sama istri seperti itu. Oke, dan ini masih di ini udah masuk Bintaro Jaya ya, udah masuk Bintaro Jaya kalau nggak salah. Itu. Oke, nah ini di depan ada tol ya, ada tol Bintaro tuh. Kita masuk ke kiri ya. Kita lihat lagi di sini suasananya mirip-mirip lah dengan Geraha Raya. Ya, jalannya lebar, luas, terus penataannya rapi ya, pohon-pohonnya tertata rapi, rindang ya. Terus juga kita lihat ada gedung-gedung kanan kiri, gedung-gedung komersil, terus juga ada perumahan-perumahan klasternya seperti itu ya. Nah ini cakep banget ya, kalau dilihat atau lihat di video aja udah bisa ketahuan lah ya, apalagi pas saya ngejalaninnya dengan pemandangan seperti ini ya, Masya Allah ya, itu luar biasa. Apalagi saya ditemani istri, kita sambil jalan pelan, ngobrol-ngobrol sambil menikmati pemandangan dan hari libur ya, di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Oke, nah itu pohon-pohon tengah tuh kayak sekilas tuh kayak pohon kurma di Timur Tengah ya. Oke, nah ini panjang juga ya, jalannya panjang gitu ya. Terus kita juga dengan jalanan panjang lurus begini, ini sebenarnya enak nih buat digaspol gitu ya. Cuma lebih enak lagi menikmati pemandangan dengan sambil berjalan pelan motornya ya, seperti itu. Oke, kita lihat lagi, masih kosong ya Bintaro Jaya, jalanannya lebih lebar lagi, tapi lebih kosong jadi kelihatannya ya. Kita nggak melihat lalu lintas yang padat nih. Kayak paling mobil-mobil beberapa ini karena ada area pertokoan yang
mungkin ada yang keluar masuk ya, kendaraannya keluar masuk, jadi kita harus melambat, tapi bukan berarti macet ya, karena perjalanan touring atau kita San Mori gitu ya, itu kita nggak mengharapkan macet ya, karena setiap hari kerja tuh udah pasti macet. Kita mengharapkannya perjalanan ini walaupun santai tidak terkena macet gitu ya. Oke, di sini mobilnya mulai banyak ya. Mobilnya mulai banyak tapi motor jarang. Oke, kita lihat tadi ada yang bersepeda juga karena ini hari libur. Banyak yang berolahraga juga ya. Karena ini daerahnya asik juga berolahraga. Dan sebelah kiri itu ada jogging track ya, memanjang tadi itu. Saya lupa ceritain tuh dari sebelumnya, pas belok kiri itu tuh memanjang, sebelah kirinya tuh jogging track sampai sini juga nih. Ya sampai sini. Dan itu bayangin ya, naik motor aja kayaknya nggak nyampe-nyampe. Tapi kalau kita lari atau jalan olahraga tuh ya, wah itu luar biasa panjangnya, kalau kakinya kuat sama nafasnya kuat ya. Nah ini beda nih sama olahraga sama di Senayan ya. Jajanan UKM-nya nggak ada nih, jajanan kaki limanya nggak ada ya. Kalau saya sih kurang seru, kalau olahraga tuh enakan yang jajanannya banyak gitu ya. Kalau nyari kurus ya nggak bakal kurus sih ya, karena lebih banyak pemasukannya nanti, bukan uang pemasukannya tapi makanan ya. Nah kalorinya lebih banyak yang masuk dibanding yang keluar, jadi bukannya nambah kurus, nambah gemuk. Oke, ini kita naik jembatan Bintaro Jaya. Saya nggak tahu tuh tadi dari sektor berapa ya. Bintaro Jaya kan lebih dikenal sama sektor berapa ya, 1, 2, 3, 7, 9 gitu ya, 5. Nah ini tadi sektor berapa saya kurang paham. Oke, yang jelas kita naik jembatannya lumayan panjang. Oke, nah nikmat juga ya perjalanannya ini, benar-benar saya nikmatin banget. Oke, ini jalanan 4 jalur ya kalau nggak salah ya. Luas banget ya, lebar banget, dan ini panjang banget ini jalanan. Nah saya nggak tahu nih ya, kalau mungkin 10 tahun lagi mungkin ini macet kali ya, karena banyak perumahan, banyak pertokoan ya, banyak ruko gitu ya. Mungkin macet kali ya, jalanan udah selebar ini terus juga sepanjang ini. Kalau 10 tahun lagi sampai bener prediksi saya macet gitu ya, wah saya nggak tahu lagi deh gimana yang daerahnya jalanannya tuh cuma 2 jalur gitu ya, atau 2 jalur dipakai jalur ke sana sama jalur ke kebalikannya ya. Itu macetnya kayak gimana tuh ya. Oke, kita lanjut lagi, kita masih terus hati-hati kalau ada zebra cross seperti itu, tetap waspada, jangan sampai kita lihat kosong malah kita gas ya, takutnya ada yang nyebrang atau segala macam ya. Zebra cross itu adalah penanda bahwa kita harus sigap ya, harus lebih dipelankan lagi, jangan justru digaspol gitu ya. Oke, ini masih di Bintaro Jaya ya. Ini jalan apa saya nggak tahu, tapi yang jelas ini jalanan asik banget, lebar banget, pemandangannya indah banget ya. Oke, dan alhamdulillahnya cuaca cerah ya, cuaca cerah banget, jadi menikmatinya tuh bener-bener luar biasa. Dan satu yang bisa saya bilang saya menikmati perjalanan ini dengan motor CB 150X itu, poin utamanya juga salah satunya itu karena saya tidak ganti knalpotnya dengan knalpot yang berisik gitu ya, atau knalpot sport gitu ya. Nah itu kenapa saya nggak ganti, karena memang pada saat saya tuh berkendara gitu ya, saya jalan dengan motor ini, saya pengen pada saat saya boncengan atau saya menikmati pemandangannya itu nggak ada suara berisik ya. Jadi kalau misalnya saya boncengan, saya mau ngobrol itu agak susah nanti ya, agak susah ya. Terus juga gini, kalau saya naik motor ini touring atau istilahnya San Mori atau apapun itu istilahnya, itu kan kita merekam ya. Kalau merekam itu kita sebisa mungkin itu noise-nya itu sedikit lah ya,
Nah, karena ada obrolan kita nanti yang mungkin ada bisa kita tampilkan gitu. Tapi kalau ada knalpotnya ya yang berisik gitu ya, itu kurang pas lah ya kalau saya bilang ya. Nah, seperti itulah. Oke, tadi lampu merah sebentar. Kita belok kanan di bawah jembatan. Ini jembatannya nontol ya. Ya dibuat oleh Bintaro Jayanya sendiri untuk mengurangi kemacetan di perempatan atau di persimpangan. Oke, kita sudah mau nyampai. Di sebelah kiri ini pasar modernnya, pasar modern Bintaro Jaya sektor 7 kalau nggak salah ya. Oke, kita masuk dari sini. Oke, sebentar kita ambil tiket parkirnya dulu ya. Oke, kita langsung jalan. Nah, pasar modernnya ya modern sih, bener modern ya, karena nggak seperti apa istilahnya pasar becek gitu ya, atau pasar tradisional ya, rapi banget. Nah, ini banyak kuliner, kafe-kafe ya, mau nongkrong di sini enak ya. Pasar modern nggak seperti yang kita bayangkan seperti pasar tradisional ya, enggak ya, memang sesuai namanya ya, pasar modern ya. Kita nyari tempat parkir dulu nih. Nah, ini jalanannya konblok. Nah, ini baru berasa enaknya naik CB 150X ya. Kelihatan shock breakernya itu benar-benar mensupport ya jalanan-jalanan model seperti ini. Jadi kita merasa nyaman naik di atasnya atau berkendara di atasnya. Oke, ini saya kurang paham nih parkir motor di sini. Jadi kita masuk aja dulu. Oke, parkir motor ke kiri katanya ya. Oke, nah ini kita malah naik ke atas ya, basement bener atau enggak nih. Oke, memang ada petunjuknya sih ya parkir motor, tapi kok kesini ya. Jadi ini tempat orang jualan onderdil mobil gitu ya, variasi mobil, toko-tokonya. Dan di sini nih banyak orang yang niatin kayak saya salah jalan gitu. Dan ini tempatnya gelap ya, karena di basement, makanya bisa dilihat banyak lampu-lampu di atasnya. Dan mereka agak bingung gitu, kok ada motor masuk sini gitu ya, tapi petunjuknya memang ke sini. Nah, ini ke kiri. Nanti ada petunjuknya lagi, motor belok kiri lagi. Oke, nah ini toko-toko onderdil mobil ya. Nah, ini kita masuk ke sini, parkir motornya ternyata ya. Oke, nah ini turunan ya. Nah, ini juga salah satu kelebihan CB 150X ya. Ground clearance-nya tinggi banget. Dan ini mantep nih. Jadi saya pede ya. Kalau berkendara dengan CB 150X ini, berkendaranya pede banget. Ya, ada jalanan yang konturnya memerlukan ground clearance tinggi biar nggak mentok. Ini saya pede banget ya. Tadi tuh tinggi loh, turunannya tinggi tuh ya. Kalau motor-motor pendek mungkin bisa kepentok ya bawahnya ya. Oke, kita cari parkirnya di sela-sela pohon seperti ini ya. Oke, ini unik juga sih, saya baru pertama nih parkir motor di daerah sini gitu ya. Oke, CB 150X ya, parkirannya sama dengan motor-motor yang lain, walaupun dia posturnya besar ya, nggak ada parkir khusus moge gitu ya, dan lebih low profile ya. Kalau saya bilang lebih low profile, walaupun tampilannya itu seperti moge ya. Jadi enak perjalanan tuh kalau naik motor yang low profile, kita nggak merasa mengintimidasi atau kita tidak merasa juga dilihatin gitu ya. Saya lebih nyaman seperti itu, karena perjalanan ini yang harus menikmati itu saya gitu, bukan saya malah istilahnya malah kagok gitu ya dengan orang-orang ngeliatin ke kita. Makanya motor CB 150X ini udah yang paling tepat. Oke, kita parkir sampai sini dulu perjalanan kita. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.